Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara khusus pada anak-anak muda umur 11, umur 11-an tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Yang penting dalam hidup ini semangat. Semangat itu yang berkobar gitu menghadapi hidup ya. Jangan sampai kehilangan semangat ya. Yang penting berani dalam hidup itu, meskipun ilmu kurang, pengetahuan kurang, pengalaman hidup kurang, nyeruduk aja, berani dengan semangat. Nanti kalau ada kekeliruan di jalan, diperbaiki, jangan takut salah terus akhirnya nggak berbuat apa-apa. Itu kalau kerja juga gitu, nggak punya kerja harus semangat, kerja apa aja, nyangkul kek, itu kuli bangunan kek, jadi apa sih ya yang ada tersedia apa, ojek online. Di sini ada ibu-ibu dulu anak gadisnya santri saya dulu, ibunya ojek online, dahsyat itu. Waktu saya tanya kenapa kok masih ngojek online, ya untuk hidup sehari-hari. Ibu itu usianya 42, ojek online, nggak malu kamu sama ibu-ibu yang cari uang. Ya ayahnya ini nge-grab setoran itu, karena mobilnya mobil grab, jadi habis untuk setoran. Sementara hariannya ibu itu berjuang untuk menghidupi 3 anaknya yang masih remaja. Itu ibu-ibu itu berani, dia di kampung ini kayaknya dia yang satu-satunya yang mencari uang dalam deru campur debu. Harusnya dia di rumah, tapi karena kebutuhan yang ekonominya itu yang kurang, dia berjuang bersama suaminya, bahu membahu menyongsong masa depan untuk anak-anaknya. Nah, kamu masih muda tidur, malu sama orang tua yang masih semangat seperti itu. Ibu-ibu muda tadi gitu. Saya baru ngomong kemarin sama dia, wah dapatnya berapa? Ya kalau dapat 50 ribu ya untuk makan sehari-hari. Dia bagian ya begitulah ya, untuk dapur ya. Jadi yang penting semangat dalam hidup itu. Jangan menyerah dengan keadaan. Memang kita tahu keadaan sulit. Pemerintah ya beginilah, pemerintah ya beginilah, itu ya begitu, itu pemerintah kita. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Pemerintahnya bingung ngurusin polisi yang lagi berantem. Gitu. Ya itu Sambo itu. Habis waktu hampir 2 bulan dari dibunuhnya Brigadir J itu 8 Juli kan ya. Sekarang udah mau habis Agustus, mau awal September, berarti praktis udah 50 hari itu. Media massa, TV, media online, radio ngurusin pejabat-pejabat itu. Sekarang ada 83 yang terperiksa, teman-temannya Sambo itu. Ya, kemungkinan tersangkanya nambah ya. Kamu nggak usah ikut-ikut, pikirkan kamu sendiri mau jadi apa, ya kan? Pengen cita-cita, pengen jadi apa? Kalau mau sekolah yang benar. Hari ini ada orang nggak punya ijazah SMP, nggak ada yang nggak punya ijazah SMA, baru dia nyesel tuh. Sekarang ya mau nggak mau dia ikut paket B, selesai alhamdulillah. Ya you know? Terus habis itu dapat paket C 3 tahun katanya. Ya paket C seminggu sekali apa masuknya itu, baru ngomong kemarin
Saya sama ibunya, mamanya, baru tuh anak muda tuh nyesel umur 23 apa 24 tuh. Baru sekolah paket C. Tapi ada juga santri-santri yang dulu males itu, sekarang ya umur 25, 24, nggak punya ijazah SMA ya kerjanya ya begitu. Semangat yang penting, sekolah dirapiin. Habis sekolah SMA, kalau bisa kuliah minimal S1. Bung Karno presiden kita itu udah S1, jadi insinyur tuh 1 abad yang lalu, tahun 1922 apa 24 itu lulusan ITB. Presidennya aja orang Indonesia, presiden pertama Soekarno. Tahu Soekarno? Itu sarjana udah 1 abad yang lalu waktu Indonesia belum merdeka. Kita udah merdeka 77 tahun nih. Besok 29 Agustus. Sekarang tanggal berapa sih? Hari Senin ini. Tanggal 22. Seminggu lagi 29 Agustus. Usia saya 61 tahun. Karena saya lahir 1961. Itu negara Indonesia udah 77 tahun usianya. Masih ada 3 juta orang setiap tahun nggak punya ijazah SMP, nggak punya ijazah SMA. 3 juta setahun. Lah 10 tahun 30 juta anak-anak muda seumuran kamu itu nggak punya ijazah SMP, SMA. Kemana aja coba? Belajar yang semangat gitu. Cari uang yang semangat sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa yang halal. Jangan lupa sholat, ya kan? Dalam dagang juga gitu. Dagang itu belajar tawakal. Nunggu pembeli, melayani pembeli. Itu harus sabar. Kita perlihatkan keindahan Islam ya. Dengan akhlak Islam waktu dagang itu. Jangan waktu sholat masih dagang, waktu lohor tutup warungnya. Asar tutup ya. Kalau ada kamu bisnis, terus bisnis kamu tuh terlilit utang, hancur. Tapi dengan bisnis yang hancur kamu terlilit utang, terus kamu makin terjaga sholatnya, makin dekat ke Allah, makin taat ke Allah, makin taat ke Rasulullah, tapi bisnis diuji oleh Allah jadi ambruk. Tapi kamu makin baik ibadah kamu, itu bisnis yang untung. Bisnis yang nggak rugi yang begitu. Kualitas pribadi, kualitas ibadah makin intens, makin bagus. Nanti juga Allah tumbuhkan lagi bisnis yang hancur itu. Utang-utang insya Allah kebayar. Karena ketakwaan yang kita rawat itu. Di dalam Al-Quran sudah dijanjikan, siapa yang melihara hubungan-hubungan baik dengan Allah, siapa yang bertakwa, maka maka Allah akan ngasih rezeki dari arah yang nggak terduga, ya kan? Dan Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah hidup kita, ya kan? Itu sesek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah, yaj'al lahu, maka Allah menjadikan buat dia yang bertakwa tadi mahrajan, jalan keluar ya, dari problema kehidupan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak kita duga sama sekali. Itu manfaatnya kita itu menjaga ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan nambah ilmu, dengan memperbaiki cara kita ibadah supaya lebih baik, supaya lebih istiqomah. Nanti 2 manfaatnya. Paling tidak Allah ngasih makhrajan, jalan keluar, way out dari setiap persoalan. Jadi jalan keluar itu Allah yang ngasih, bukan kita. Kemudian Allah juga yang ngasih rezeki
dengan cara yang nggak kita bisa pikirkan, tahu-tahu ada aja solusinya, selesai, rezekinya ada, karena sebab kita berani memperbaiki diri sendiri, berani gitu, semangat belajar untuk memperbaiki kualitas ilmu kita, dan tetap kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ayo kita tetap semangat belajar, semangat menghadapi kehidupan masa depan yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijul, tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.